Perkenalkan, nama saya Ernaldi Simamora. Saya dari PGST Unit 2 semester 3. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama yaitu klasifikasi hewan. 1A. Invertebrata. Pengertian invertebrata. Invertebrata atau avertebrata adalah sebuah istilah yang diungkap oleh Chevalier de Lamarck untuk menunjuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata mencakup sekitar 97% dari seluruh anggota kingdom Animalia. Lamarck membagi invertebrata ke dalam dua kelompok, yaitu insekta atau serangga dan vermes atau cacing. Tapi sekarang, invertebrata diklasifikasikan ke dalam lebih dari 30 subfila, mulai dari organisme yang simpel seperti Porifera dan cacing pipih hingga organisme yang lebih kompleks seperti Mollusca, Echinodermata, Arthropoda, dan lain-lain. Ada yang memiliki badan yang lunak, serta ada juga yang memiliki kulit keras melindungi badan. Rangka yang membangun tubuh beberapa hewan invertebrata ini adalah rangka luar. Artinya, rangka hewan invertebrata ini terletak pada bagian luar tubuh invertebrata. Rangka luar tersebut berguna sebagai pembentuk serta juga pelindung tubuh hewan invertebrata yang pada umumnya itu bertubuh lunak. Ciri-ciri hewan invertebrata. 1. Tidak memiliki tulang belakang. 2. Ukurannya lebih kecil karena tidak memiliki struktur yang lebih kompleks dalam tubuhnya. Yang ketiga, tidak memiliki tulang endoskeleton yang keras. Yang keempat, invertebrata merupakan organisme multiseluler akan tetapi tidak memiliki dinding sel. Yang kelima, bereproduksi secara seksual gamet jantan dan gamet betina. Yang keenam, invertebrata berhabitat di seluruh belahan dunia karena mereka mampu bertahan hidup cukup lama dikarenakan mudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang ketujuh, invertebrata termasuk hewan heterotrof, yaitu hewan konsumer yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Kebanyakan hewan Porifera bisa bergerak kecuali Porifera dewasa. Yang kedelapan, memiliki kerangka luar. Yang kesembilan, tidak memiliki kerangka dalam atau internal yang berupa tulang. Yang kesepuluh, memiliki banyak jaringan. 11. Meskipun kecil, hewan invertebrata memiliki tulang tengkorak. 12. Invertebrata tidak mempunyai paru-paru, akan tetapi bernapas melalui kulitnya. Yang 13. Tubuh invertebrata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan perut. Yang ke-15, invertebrata sistem pernapasan dan sistem morfologi serta sistem pencernaan lebih sederhana daripada hewan vertebrata. Klasifikasi hewan invertebrata. Hewan invertebrata dibagi menjadi 9 klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, Porifera atau sponsa. Hewan yang memiliki tubuh berpori, contohnya spons air tawar atau spongilat, sikon, dan lain-lain. Yang kedua, Coelenterata atau Cnidaria, yaitu hewan yang memiliki tubuh berongga, contohnya anemon laut, Physalia, hidram, dan lain-lain. Yang ketiga, Platyhelminthes, yaitu hewan yang memiliki tubuh pipih, contohnya cacing pita dan cacing hati. Yang keempat, Nemathelminthes, yaitu hewan yang memiliki tubuh gilik atau silindris, contohnya cacing peru dan cacing keri. Yang kelima, Anemila, hewan yang memiliki tubuh bulat, memanjang dan beruas-ruas, contohnya cacing tanah dan lintah. Yang keenam, Mollusca, hewan yang memiliki tubuh lunak, tapi sebagian hewan Mollusca memiliki cangkang untuk menutupi tubuh lunaknya, contohnya cumi-cumi, siput, kerang, dan lain-lain. Yang ketujuh, Arthropoda, hewan yang memiliki tubuh yang beruas-ruas, contohnya nyamuk, belalang, lebah, ulat, dan kepiting. Yang kedelapan yaitu Echinodermata, yaitu hewan yang memiliki tubuh yang dipenuhi oleh duri, contohnya bintang laut, teripang, landak laut, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu Ctenophora,
atau Pleurobrachycia, yaitu hewan tembus cahaya yang hidup di lautan. Contoh invertebrata yang umum yaitu krustasea, semut, lipan, tawon, laba-laba, kecoa, belalang, lebah madu, rayap, serangga, tongkat, jangkrik, mantis, spons, kepiting, lintah, cacing tanah, bintang ikan, siput, gurita, dan lain-lain. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya, M. Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Hewan vertebrata sudah ada sejak 570 juta tahun yang lalu. Hewan vertebrata pertama berasal dari spesies ikan tanpa rahang atau agnatha. Ciri-ciri dari hewan vertebrata yaitu tulang belakang yang sudah ada, kemudian otaknya sudah berkembang dengan baik, struktur tubuh yang terdiri atas kepala, badan, dan ekor secara umum mempunyai kerangka sebagai penyokong tubuhnya, kemudian ukurannya yang sangat bervariasi dari yang terbesar sampai dengan ukuran yang kecil. Alat gerak dari hewan vertebrata pun ada beragam, dari berupa kaki, kemudian sayap, kemudian ada lagi hewan yang menggunakan perut untuk bergerak. Untuk golongan ikan biasanya menggunakan ekor dan sirip. Kemudian sistem pencernaannya pun sudah hampir sempurna. Kemudian peredaran darahnya adalah peredaran darah tertutup. Secara umum vertebrata terbagi menjadi dua superkelas. Yang pertama itu ada yang namanya superkelas Pisces yang terdiri dari ikan-ikanan. Kedua itu ada Theropoda, yaitu terdiri dari reptil, kemudian aves, amfibi, dan mamalia. Yang pertama itu kita akan membahas tentang Pisces atau ikan-ikanan. Ikan secara umum dapat diartikan sebagai makhluk hidup yang berasal dari kingdom Animalia yang tinggal di air dan bernapas dengan insang. Ciri fisiknya yaitu ikan umumnya bersisi, tidak mempunyai telinga, mempunyai jantung yang memiliki 2 ruang. Kemudian alat geraknya berupa ekor dan sirip. Kemudian dia bertelur atau berkembang biak secara ovipar. Kemudian itu yang kedua itu jenis-jenis dari ikan itu apa sih jenis-jenis ikannya? Yang pertama itu ada ikan yang tidak mempunyai rahang atau agnatha. Ikan yang tidak mempunyai rahang ini adalah spesies pertama atau bisa dikatakan sebagai spesies primitif dari kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang kedua itu ada ikan yang bertulang rawan. Ikan yang bertulang rawan ini adalah ikan yang tulangnya tidak memiliki zat kapur. Beda dengan tulang-tulang seperti manusia nih yang udah ada zat kapurnya. Yang kedua itu yang terakhir itu ada ikan yang bertulang sejati. Contohnya itu kayak ikan bandeng, ikan tongkol, ikan gurame, dan ikan yang lain-lain lah pokoknya. Yang kedua itu kita membahas tentang reptil. Reptil itu ada 8.000 spesies lebih, terdiri dari 4 ordo besar. Yang pertama itu ada namanya ordo Crocodilia. Ordo Crocodilia ini terdiri atas buaya dan aligator.
yang tersebar di seluruh habitat perairan kayak sungai. Terus yang kedua itu ada Tenatura atau bahasa latinnya Rhinocopasidia. Itu berasal dari Selandia Baru, hanya terdiri dari dua jenis. Yang ketiga itu ada Skomata. Skomata ini atau kadal dan ular ini adalah hewan reptil yang terdiri atas kadal-kadalan dan ular. Kemudian contohnya itu kayak ya kadal, bunglon gitu. Kalau untuk bangsa kadal-kadalnya. Kemudian itu kalau misalnya untuk ularnya kayak ular kobra. Ular kobra pun memiliki keunikan, yaitu memiliki bisa. Yang kedua itu ada anaconda, piton dan sejenisnya itu memiliki liritan yang kuat. Ketiga, yang keempat itu Testudines atau bangsa kelompok kura-kura dan penyu. Kura-kura dan penyu ini bisa dilihat dari adanya tempurung sebagai pelindung bagian tubuh dalamnya. Yang uniknya dari penyu ini, penyu akan bertelur pada satu tempat. Setelah telur ini menetas, kemudian berkembang menjadi dewasa dan hendak bertelur lagi, maka dia akan kembali ke tempat dia menetas tersebut. Ciri-ciri fisik dari reptil ini yaitu dia adalah hewan darat. Kedua, dia itu adalah hewan berdarah dingin. Ruang jantungnya itu ada 4 tapi belum sempurna. Kemudian itu umumnya kalau bangsa ada yang bersisik gitu. Yang ketiga itu ada Aves. Aves atau burung-burungan adalah kelompok hewan yang memiliki sepasang kaki, sepasang sayap dan memiliki paruh. Aves ini memiliki ciri umum yaitu berdarah panas, kemudian berbulu, kemudian umumnya ada banyak yang bisa terbang gitu, tapi ada juga yang tidak bisa. Secara umumnya banyak yang bisa terbang, contohnya itu kayak elang, burung hantu. Burung yang terbesar itu adalah albatros, rentang sayapnya mencapai 3 meter. Sedangkan burung terkecil itu burung kolibri, hanya beberapa sentimeter saja. Kemudian ada namanya amfibi. Amfibi ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu Anura, kemudian Apoda dan Chordata. Anura itu adalah salamander, kok Apoda itu kayak sama salamander cacing. Kemudian Chordata itu adalah katak dan kodok. Ini amfibi ini adalah hewan yang bisa hidup di 2 alam itu. Untuk perkembangbiakannya yang unik itu dia itu berkembang dengan bermetamorfosis, artinya harus melalui tahapan berubah wujud terlebih dahulu untuk menjadi sosok yang dewasa. Contohnya itu pada proses perkembangbiakan katak. Kemudian itu ada mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui. Secara singkat bisa diartikan demikian. Mamalia ini adalah hewan berdarah panas dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Mamalia ini tersebar baik di darat maupun di laut. Contoh mamalia darat misalnya gajah, kambing, sapi, kera dan lain-lain. Sedangkan mamalia laut misalnya anjing laut, paus, lumba-lumba, walrus, dugong dan lain-lain. Jadi itu mamalia ini terdiri dari beberapa kelompok tuan. Yang pertama itu ada mamalia berplasenta atau berkembang biak dengan cara mengandung anaknya di dalam rahim. Kedua itu ada hewan mamalia berkantung atau marsupila. Contohnya itu kayak kanguru, wombat, koala dan lain-lain. Ada juga mamalia terbang, contohnya kelelawar. Sayap kelelawar itu mirip dengan
Petosaurus di zaman dinosaurus dulu tuh. Nah, demikian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh Fatima.